Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi isu mengenai ketertarikan salah satu partai politik kepada dirinya. Purbaya mengatakan tak pernah tahu soal ada partai yang tertarik untuk mengajaknya bergabung jadi kader. Bahkan secara tegas Purbaya mengaku tak tertarik sama sekali terjun ke dunia politik. Saat ini Purbaya fokus pada tugasnya di Kementerian Keuangan. Didesak beberapa kali oleh wartawan tentang pertanyaan yang sama. Purbaya juga beberapa kali menegaskan sama sekali tidak tertarik dengan politik. Gimana Pak tanggapannya Pak? Kader apa? Kader PAN Pak dilirik sama PAN Pak. Gitu, Pak. Saya nggak tahu. Kamu lirik saya nggak? Itu nanti gimana Pak, ini dari Sekjen PAN Pak? Gimana tanggapannya Pak? Saya nggak sama tawaran Pak. Saya nggak tertarik politik. Saya mau kerja aja untuk Menteri PKN untuk kita lagi menanggapi elektabilitas Bapak yang tinggi bagaimana Pak belakangan Pak? Saya nggak tertarik politik Mas. Kita tinggalkan dulu informasi dari Pati pemirsa. Berikutnya ini tentang informasi gemas dan resah karena adanya lokasi perjudian yang seolah tak tersentuh hukum. Emak-emak langsung bergerak untuk melakukan penggerebekan sendiri hingga merusak mesin judi. Ini terjadi di Asahan, Sumatera Utara pemirsa. Akibatnya pemain judi lari tunggang langgang akibat tindakan emak-emak di sana. Sejumlah warga yang didominasi emak-emak menggerebek lokasi perjudian di Jalan Diponegoro, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Warga yang geram juga menghancurkan mesin permainan tembak ikan, rolet, dan dongdong. Sementara sejumlah pemain judi kocar-kacir meninggalkan lokasi. Aksi anarkis ini dipicu keresahan warga terkait maraknya aksi perjudian. Mereka khawatir permainan mesin juga merusak ekonomi keluarga dan generasi muda. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan lokasi dan memasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amrianius melaporkan. Berikutnya pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah masih terus melakukan verifikasi dan validasi terkait data penerima bantuan langsung tunai. Dari hasil uji lapangan, 2 juta orang dinyatakan tidak layak menerima bantuan. Sementara terdapat 15 juta penerima manfaat baru yang sudah diverifikasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan sekitar 2 juta keluarga penerima manfaat dinyatakan tak lagi layak menerima bantuan sosial baik program reguler maupun bantuan tunai tambahan pada triwulan 4 2025. Hasil tersebut diperoleh dari verifikasi dan uji lapangan yang dilakukan pemerintah daerah guna memastikan bansos disalurkan tepat sasaran. Gus Ipul menjelaskan proses verifikasi dilakukan secara simultan oleh pendamping sosial dan perangkat daerah di kabupaten kota dengan metode ground check atau verifikasi lapangan bersama guna mencocokkan data penerima dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya penyesuaian data ini penting dilakukan karena terdapat lebih dari 15 juta calon penerima baru yang sedang diverifikasi untuk program bantuan sosial reguler maupun bantuan langsung tunai sementara pada Oktober hingga Desember senilai Rp900.000. Memang kami hari-hari ini melakukan uji lapangan. Turun dari pendamping kami dan juga dari sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kabupaten kota untuk memastikan bahwa data-data yang kami kirim itu memang sesuai fakta di lapangan. Nah, untuk itu selama 5 hari terakhir ini dilakukan ground check bersama-sama. Hasilnya per hari ini itu sudah 2 juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak untuk tidak memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Kemensos mengapresiasi setiap kepala daerah yang responsif dalam memperbarui data penerima manfaat. Data tersebut akan menjadi dasar bagi Kemensos dan BPS untuk memperkuat validasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi nasional atau DTSN demi ketepatan penyaluran bansos ke depan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar kosnya, meminta kasus kematian tersebut dinaikkan ke penyidikan. Ya, upaya yang terus dilakukan oleh pihak keluarga Arya Daru ya, di mana seperti yang kita saksikan ini langkah penasihat hukum keluarga Arya Daru kembali datang lagi ke Barreskrim Polri untuk berkoordinasi dengan tim Biro Pengawasan dan Penyidikan.
Penasihat hukum keluarga Arya Daru juga minta polisi segera membuka secara terang benderang hasil pemeriksaan ponsel milik Arya Daru dan mengungkap pemeriksaan terhadap sosok wanita bernama Farah dan pria bernama Dion dalam kasus kematian Arya Daru. Hal-hal privasi itu kami minta agar itu dibuka. Apa privasinya, hubungannya tentang apa privasinya, apakah hubungan dengan seorang wanita yang bernama Farah dan juga Dion, seorang laki-laki Dion yang bersama-sama dengan Farah dan almarhum ketika mereka siang makan di pos blok, kemudian mereka malam bertemu di GI. Nah, sini kita harus melihat jejak-jejaknya. Baik itu jejak-jejak secara fisik, jejak digital, semuanya harus diungkap oleh Polri. Karena untuk saat ini, jejak digital itu adalah hal yang sangat penting. Dan perlu kami sampaikan bahwa masalah handphone yang dikatakan hilang, handphone almarhum, itu kami yakin bahwa polisi pasti bisa menemukan. Dan juga ada satu handphone Note 9, itu kan tidak hilang. Itu kan ada, dan itu sudah diamankan ya oleh pihak kepolisian. Nah, kami minta itu supaya dibuka, demikian juga laptop yang diserahkan oleh Kemenlu, itu dibuka, hasilnya apa saja. Dan itu supaya transparan, agar masyarakat tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, kecurigaan-kecurigaan. Kalau ada pembunuhan, katakan ada pembunuhan, ya, siapapun pelakunya, kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki dan menyidik. Dan satu hal kami minta kasus ini segera dinaikkan dalam tingkat penyidikan.